Katanya Ghazali, saya tunjukkan sedikit ketertipuannya orang kafir. Jadi sebenarnya fokusnya tidak ke situ, cuma di depan diawali. Tadi kan orang mukallaf itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, orang kafir itu sering Oke. Yang pertama, ketertipuannya orang kafir. Ada dua yang menipu. Yang pertama, orang kafir itu tertipu oleh kehidupan dunia. Gampangnya mereka punya logika ini: senang di dunia itu lebih nyata, lebih konkret, lebih masuk akal daripada senang besok di akhirat yang tidak jelas. Tertipu oleh dunia. Daripada nunggu besok senang di surga apa sumpek di neraka yang tidak jelas, besok kan tidak mesti ini. Kamu kan juga tidak berani jamin besok masuk surga. Kemungkinan masuk neraka sih ada, tapi kalau surga kan kamu tidak berani. Ada yang jelas-jelas senang kehidupan dunia ini, katanya Ghazali. Jadi ini mungkin agak kritik pada filosof-filosof materialis yang bagi mereka ya hidup itu ya kenyataan ini, yang nyata ini, yang masuk akal ini. Jadi mereka tidak percaya akhirat, tidak percaya yang gaib, tidak percaya Allah, karena tidak konkret. Orang itu nyari kesenangan yang konkret sekarang, bukan tidak jelas besok. Katanya orang-orang kafir, menurut Ghazali, orang kafir ini punya logika, kamu milih mana, seneng sekarang atau seneng besok. Harusnya secara logis yang milihnya seneng hari ini, nyaman hari ini, enak hari ini. Nah, ketertipuan ini terus oleh Ghazali dijawab pakai dalil, juga pakai akal. Katanya Ghazali, ya kalau pakai dalil mungkin mereka tidak terlalu percaya wong orangnya kafir. Ya, wa ma indallahi khairu wa abqa, apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Atau kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya. Itu untuk kita yang muslim. Tapi untuk mereka mungkin tidak terlalu percaya, wong sudah kafir. Maka katanya Ghazali, jawab saja. Kalau ada logika semacam itu, ya kalau nilainya sepadan, ya kesenangan hari ini lebih baik daripada kesenangan besok. Tapi kalau nilainya jauh berbeda, ia lebih milih kesenangan besok. Kalau hari ini kamu senang-senang, misalnya senang-senanglah hari ini tak kasih uang 5.000, atau senang-senang besok tak kasih uang 500 juta misalnya, ya tetap orang milih besok, tidak sekarang. Jadi level kesenangan dunia itu jauh dengan kesenangan besok di akhirat. Orang yang cerdas tetap milih yang besok, tidak milih yang sekarang. Sekarang puasa dulu tidak apa-apa, besok kalau buka enak. Jadi enggak, katanya Ghazali, logikanya jawabnya gampang, tinggal dijawab. Ini enggak selevel. Boleh kalau di dunia, tapi kalau di akhirat bisa. Itu gambaran gampangnya begitu. Maka tidak selalu kesenangan konkret hari ini mending daripada besok. Oke, kamu mau hari ini saja yang jelek-jelek tidak apa-apa, atau tunggu 2-3 tahun lagi tapi cakep? Nah, kamu kan mesti milih besok ya, tak tunggu aja tidak apa-apa, kan bisa begitu. Nah, itu logika sederhananya begitu. Jadi orang kafir punya logika ini bisa dibantah. Logika kedua orang kafir, kalau istilahnya Ghazali, tipu dayanya Allah. Jadi orang kafir ini punya logika, tenang saja, Allah itu sayang kok pada kita kalau memang dia ada.
Buktinya apa? Hidup kita enak itu, kita maju itu, kita kaya itu, kita tentram itu, hidup kita itu tipu dayanya Allah, katanya Ghazali. Mereka dikasih kesenangan, dikasih kenikmatan, dikasih banyak sekali anugerah. Mereka berkata, Allah benar-benar telah berbuat baik pada kami dengan menganugerahi kenikmatan dunia. Setiap orang yang berbuat baik pada orang lain pasti karena dia menyenanginya. Dan setiap orang yang menyenangi orang lain pasti dia akan berbuat baik padanya. Jadi maksudnya apa? Loh, dibandingkan yang muslim-muslim, kita lebih maju, pengetahuan kita lebih tinggi, negara kita lebih makmur, gampangannya gitu. Berarti kan Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang sama kita, kita tidak akan dikasih yang begitu-begitu. Katanya Ghazali, jawab saja kalau ada ungkapan seperti itu. Kadang-kadang seseorang berbuat baik pada orang lain itu belum tentu karena senang. Bahkan kadang-kadang kebaikan itu perlahan-lahan jadi penyebab kehancurannya. Jadi makanya disebut makarnya Allah. Jadi ketika Allah memberi seseorang atau memberi satu bangsa kenikmatan terus-menerus, itu juga harus hati-hati. Itu bukan berarti anugerah, kadang-kadang itu jebakan. Ya kayak kalian misalnya, tiba-tiba kalian dikasih uang 1 miliar, itu saya tidak jamin kamu jadi lebih baik, lebih soleh, lebih religius dengan uang 1 miliar ini. Kadang tambah mursal, mikir aneh-aneh, tambah tidak karu-karuan hidupmu. Jadi tidak mesti. Kalau ada anugerah, ada bahwa kamu enak, bahwa kamu nyaman, itu bukti Allah sayang. Kadang-kadang justru itu menjerumuskan. Jadi ini yang disebut makarnya Allah. Oleh Allah memang dikasih begitu, dikasih enak terus, dikasih nyaman terus. Tapi dibalik itu kita pada akhirnya dapatnya yang negatif-negatif. Ya kayak orang makan enak terus pada akhirnya ya darah tinggi, diabetes, ginjalnya hancur, macam-macam. Dibandingkan kita yang tidak pernah makan enak, paling kan sakitnya masuk angin, panu, padas. Iya. Jadi itu yang disebut hururnya orang-orang kafir. Dan ini jawabannya ada di Al-Quran.